Halo, selamat pagi untuk kita semua. Nah, dalam video ini kita akan belajar mengenai komposisi fungsi. Nah, yang pertama, apa itu definisi komposisi fungsi? Jadi, misalkan begini. Ini akan dijelaskan dalam bentuk diagram. Apabila ini ada 3 himpunan ya. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Kemudian yang X ini, yang himpunan A, ini menjadi domain. Domain itu artinya daerah asal. Nah, domain itu artinya kan daerah asal. Kemudian yang B itu adalah kodomain. Kodomain artinya daerah kawan. Nah, jadi apabila dari X dari A oleh fungsi fx ke B, ke himpunan B, maka hasilnya menjadi fx. Fx yang hasil itu disebut dengan ring. Ring itu adalah daerah hasil. Nah, kemudian yang fungsi di B dibawa lagi oleh fungsi gx ke C. Jadi sekarang langkah kedua ini yang menjadi domain. Ini yang menjadi kodomain. Tadi kan ini awalnya kodomain dari A, kan begitu. Tapi dari C ini menjadi domain. Nah, maka dari domain dari B, fx dibawa oleh fungsi gx, maka hasilnya menjadi gfx. Jadi artinya komposisi fungsi itu artinya gabungan dari dua fungsi. Seperti itu. Itu sering disimbolkan dengan simbol seperti ini, bisa dibaca dengan O, atau bisa dibaca dengan bundaran, atau bisa dibaca dengan komposisi. Jadi GOF itu bisa dibaca atau dengan G bundaran F atau G komposisi F. Seperti itu. Nah, sekarang sifat-sifat fungsi komposisi itu bagaimana? Sifat-sifat fungsi komposisi itu yang pertama, dia tidak komutatif. Artinya F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifatnya itu asosiatif. Artinya apa? F bundaran G bundaran H, yang pertama kita kerjakan F bundaran G, baru ke bundaran H, itu sama saja dengan cara kita kerjakan dulu G bundaran H, kemudian kita kalikan lagi dengan F. Jadi F bundaran G bundaran H sama saja dengan F bundaran dalam kurung G bundaran H. Seperti itu. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, dia memiliki fungsi identitas. IX sama dengan X. Sehingga fungsi dikalikan dengan identitas itu sama dengan identitas dikali fungsi. Maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Oke, contohnya. Ini kita masuk ke contoh. Nah, jadi misalkan diketahui fungsi fx dan gx-nya, maka komposisi fungsi gx itu dilanjutkan oleh fungsi fx atau f bundaran gx dapat ditentukan dengan mensubstitusi fungsi gx ke dalam fx, yaitu fgx. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke contoh-contoh yang sederhana. Ya, kalau untuk komposisi dua fungsi artinya ada dua fungsi yang digabungkan. Ya, itu maksudnya komposisi dua fungsi. Sekarang kita masuk dulu untuk komposisi fungsi yang di sini kita bicara dulu, jangan sampai ke menggabungkan dua fungsi dulu. Tapi kita belajar mengenai fungsi dulu. Di sini contohnya masih sederhana, yaitu fungsi fx sama dengan 10x tambah 5, maka yang ditanya fx tambah 1 sama dengan berapa? Oke. Kita jawab. Tadi katanya
fungsi fx sama dengan 10x ditambah 5. Maka fx ditambah 1 itu sama dengan berapa? Nah, kalau seperti ini kan kamu ganti, kamu substitusi yang x itu menjadi x tambah 1. Jadi, bisa kita buatkan begini. Fx tambah 1 menjadi 10 dikali x, yang x ini ganti menjadi x tambah 1, maka ini menjadi x tambah 1 ditambah 5. Maka ini kamu kalikan satu-satu menjadi 10x ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 10x ditambah 15. Jadi fungsi fx tambah 1 adalah 10x ditambah 15. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika fx sama dengan negatif x ditambah 3, maka fx kuadrat ditambah fx dalam kurung dikuadratkan dikurang 2fx. Maka kita coba jawab. Oke, tadi fx-nya adalah negatif x ditambah 3. Negatif x ditambah 3. Kemudian yang ditanya di sini adalah fx kuadrat ditambah fx dikuadratkan kurang 2fx. Nah, kalau seperti ini bagaimana lagi? Oke, kita kerjakan. Berarti yang pertama, kamu ganti substitusi fx ini, masukkan ke sini. Jadi kalau dikatakan fx kuadrat, berarti itu artinya dia menjadi yang x-nya ganti menjadi x kuadrat, kan gitu. Sementara fx-nya tadi kan negatif x tambah 3, dia menjadi negatif x kuadrat ditambah 3. Nah, ditutup kurung dulu, ditambah. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini fx-nya dikuadratkan. Fx-nya tadi apa? Negatif x tambah 3, ini kamu kuadratkan. Dikurang 2 kali. Fx-mu berapa? Negatif x ditambah 3. Berarti negatif x tambah 3. Kalau ini negatif x tambah 3 kuadrat, itu kan negatif x tambah 3 kali negatif x tambah 3. Nah, ini kan bisa kamu kerjakan sebenarnya kalau secara manual. Negatif x kali negatif x itu adalah x kuadrat. Negatif x kali 3 negatif 3x. 3 kali negatif x negatif 3x. 3 kali 3 adalah 9. Menjadi x kuadrat kurang 6x ditambah 9. Jadi ini tambah x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Kemudian kalikan yang ini 2 kali ini kamu kalikan negatif 2 kali negatif x itu menjadi positif 2x. Negatif 2 kali 3 adalah negatif 6. Nah, kalau sudah begini baru bisa kita uraikan sama dengan kamu gabungkan yang sejenis. Tadi ini x kuadrat ya. Oke. Maka hasilnya yang negatif x kuadrat ditambah x kuadrat. Negatif 1 ditambah 1 itu ibaratnya ini. Maka hasilnya kan 0, ya kan? Habis. Ini habis. Oke. Kemudian untuk x kuadrat sudah beres. Sekarang yang x. Yang x negatif 6 ditambah 2x. Negatif 6 tambah 2x berarti kan negatif 4x. Kemudian yang konstantanya 3 ditambah 9 12. 12 dikurang 6 berapa? 6 kan.
maka dia positif 6. Gitu. Jadi hasilnya adalah negatif 4x ditambah 6. Inilah hasil dari fx kuadrat ditambah fx dikuadratkan dikurang 2fx. Hasilnya adalah negatif 4x ditambah 6. Oke, masih mengerti lah ya. Sekarang baru kita masuk ke komposisi fungsinya. Komposisi fungsi artinya sudah menggabungkan dua fungsi. Oke, yang pertama, di sini diketahui fx-nya adalah x kuadrat dikurang 2 dan gx-nya sama dengan 2x tambah 1. Maka komposisi fungsi fgx atau ini bisa ditulis juga dengan f bundaran gx. Nah, caranya seperti ini. Yang dimintakan f bundaran gx. Oke. Yang pertama kamu tulis dulu adalah di sini f. Ini kan f, sudah. Baru gx. Gx kamu ganti menjadi 2x ditambah 1. 2x ditambah 1. Kemudian fungsi fx itu adalah x kuadrat dikurang 2. Berarti ini menjadi 2, sini sama dengan ya, walah, itu sama dengan f 2x tambah 1. Ini kan masih fx, sementara yang ditanya itu adalah fx kuadrat dikurang 2. Maka ini menjadi x-nya dikuadratkan, maka dia menjadi 2x tambah 1 kuadrat dikurang 2. Maka hasilnya menjadi, kalau ini kamu uraikan, bisa 2x tambah 1 kali 2x tambah 1, atau kalau dikalikan juga 2x pangkat 2 itu adalah 4x kuadrat tambah 2 kali 2x, 4x tambah 1 adalah 4x, 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 2, hasilnya sama dengan 4x kuadrat tambah 4x dikurang 1. Atau kalau lebih mengerti begini, fungsi fx-nya itu kamu tulis dulu adalah x kuadrat kurang 2. Sudah? Nah, jadi kalau yang diminta FOGX sudah, maka gantilah yang x-nya ini menjadi GX. Ibu ulang. Tadi kan kalau FOGX itu kan artinya FGX. Nah, jadi kamu tuliskan dulu fungsi f-nya mana yang pertama. Ini kan f, berarti kan x kuadrat kurang 2. Yang x kuadrat ini kamu ganti di yang x, yang setiap ada x-nya, ini kan fungsi x. Yang setiap ada x-nya kamu ganti menjadi gx. Maka dia menjadi gx kuadrat kurang 2. Seperti itu. Maka dia menjadi gx-nya tadi yang mana? Ini. Maka dia menjadi 2x tambah 1 kuadrat kurang 2. Hasilnya sama juga 4x kuadrat tambah 4x dikurang 1. Seperti itu. Oke, masuk ke contoh berikutnya supaya lebih paham. Seharusnya bukan lebih bingung. Di sini ada yang jawab yang A. Ini ada fungsi fx-nya 3x kurang 1 dan gx-nya itu adalah 2x kuadrat tambah 2. Berarti yang pertama, FOGX. FOGX itu artinya FGX. Maka, seperti yang tadi Ibu katakan, tuliskan dulu fungsi fx-mu. Fungsi fx-mu adalah 3x kurang 1. Ini kan fungsi fx, karena f duluan. Setelah itu ini fx, maka
maka f gx gantilah yang x ini menjadi gx, maka dia menjadi 3 kali gx dikurang 1. 3 kali gx mu yang mana ini? 2x kuadrat tambah 2 dikurang 1 sama dengan 6x kuadrat tambah 6 dikurang 1, maka hasilnya 6x kuadrat tambah 5. Itu untuk FOGX. Nih. Sekarang bagaimana kalau yang diminta itu adalah GOF? Yang B GOFX. Ini GOFX berarti dia GFX. Sudah, berarti kamu tuliskan dulu fungsi G-nya dulu. Fungsi G-nya adalah 2x kuadrat ditambah 2. Setelah itu, maka GFX itu adalah ganti yang x-nya ini menjadi fx. Berarti 2 fungsi fx-mu adalah 3x kurang 1 dikuadratkan. Karena kan kuadrat di sini. Ditambah 2. Maka 2 kali, ini dulu kamu selesaikan. Kalau 3x kurang 1 dikuadratkan itu adalah 9x kuadrat kurang 6x ditambah 1 ditambah 2. Sudah sama dengan kalikan ini ke dalam 18x kuadrat kurang 12x ditambah 1 ke semua ya. Nih. Ditambah 2. Maka hasil akhirnya menjadi 18x kuadrat kurang 12x ditambah 3. Oke, nih. Sekarang yang bagian C. Bentar ya. Tadi yang bagian C di situ yang diminta adalah FOFX. Sudah? Tadi soal yang mana ini? Iya. Ini soalnya tadi kalau dia FOFX berarti kan FFX. Nah, tuliskan dulu karena ini sama ya. Tuliskan dulu fx-nya tadi berapa? Fx-nya tadi 3x kurang 1. 3x kurang 1. Jadi FFX sama dengan ganti yang x-nya ini menjadi fx. 3fx dikurang 1. Pokoknya yang ada x-nya gitu. Kamu ganti menjadi gx atau fx tergantung soal ya. Maka 3 kali fx-mu tadi masukkan lagi fx-nya. 3 kurang 1. Kok 3 kurang 1? 3x kurang 1. Oke. Ini adalah 3x kurang 1 kurang 1. Dikalikan masing-masing menjadi 9x kurang 3 kurang 1. Maka hasilnya menjadi 9x dikurang 4. Oke, 9x dikurang 4. Yang terakhir di sini D adalah FOG2. Bukan FOGX lagi, sudah FOG2. Artinya kalau dikatakan FOG2 ganti yang x-nya itu nanti substitusi menjadi 2. Kebetulan kan FOGX kita kan sudah dapat, yaitu tadi 6x tambah 5. 6x kuadrat tambah 5 kan. Maka dia ini FOG2 berarti 6x kuadrat ditambah 5. Berarti
Kalau FOG 2 berarti ganti yang X-nya itu menjadi 2, maka 6, 2 pangkat 2 tambah 5. 6, 2 pangkat 2 itu 4, tambah 5 sama dengan 24. Ini kamu selesaikan. Perkalian dulu selesaikan, ditambah 5 sama dengan 29. Jadi FOG 2-nya sama dengan 29. Oke, itu saja untuk materi kita pagi hari ini. Semoga bisa dipahami. Catat di bukumu supaya nanti ada soal kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih untuk perhatian kita semuanya. Selamat pagi.